Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Alhamdulillah, sukses luar biasa. Semoga anak-anakku semua saat ini dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Anak-anakku semua, pada kesempatan yang baik ini Pak Kus akan memberikan materi yaitu dukungan keluarga dalam meraih kesuksesan peserta didik. Bagaimana anak-anakku semua? Apakah kalian sudah siap semua? Sudah siap? Mari kita lanjutkan. Anak-anakku semua, bahwa tujuan layanan ini adalah yang pertama, supaya kamu semua memahami tentang teori yang melandasi dunia pendidikan. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya adalah supaya kamu semua memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya individu. Kemudian yang terakhir, supaya kamu semua dapat memahami bahwa dukungan keluarga sangat penting dalam rangka kamu mewujudkan cita-cita yang luar biasa. Jadi, sekali lagi, supaya kamu semuanya memahami bahwa keluarga sangat penting dalam rangka mewujudkan cita-cita kalian semuanya. Oke, mari kita kupas atau kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama adalah teori yang melandasi dunia pendidikan. Anak-anakku semua, bahwasannya ada 3 teori yang melandasi dunia pendidikan. Pertama adalah teori tabula rasa yang dipelopori oleh John Locke. Dan yang kedua adalah teori nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer. Dan yang ketiga adalah teori konvergensi yang dipelopori oleh William Stein. Yang pertama yaitu teori tabula rasa yang dipelopori oleh John Locke. Bahwa John Locke berpendapat bahwa manusia sejak lahir tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidik. Nah, di pendidikan dan lingkungan berkuasa atas pembentukan anak tersebut. Ibaratnya anak lahir putih bersih seperti kain putih bersih, tergantung apa anak dicoreti dengan warna merah, kuning, hijau dan seterusnya. Nah, itu tergantung dari pendidik. Itulah teori tabula rasa. Dan berikutnya adalah teori nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer. Di sini Schopenhauer berpendapat bahwa sejak dilahirkan anak-anak atau manusia sudah mempunyai berbagai pembawaan yang akan berkembang sendiri menurut arahnya masing-masing. Jadi di sini jelas pendidikan tidak perlu dan tidak berguna apa-apa dalam hal pendidikan anak. Nah, ini luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir adalah teori konvergensi. Ya, teori konvergensi yang mana pelopornya adalah William Stein. Di sini bahwa hasil pendidikan anak dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor pembawaan dan lingkungan. Jadi ada perpaduan antara tadi yang teorinya John Locke sama yang teorinya Schopenhauer, yaitu bahwa manusia lahir sudah mempunyai pembawaan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Di sini diakui bahwa manusia lahir telah memiliki potensi yang berupa pembawaan, namun pembawaan tersebut akan berkembang karena pengaruh lingkungan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya individu. Nah, di sini anak-anakku semua bahwa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya individu ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari keturunan atau herediter. Yang mana di sini genetik atau keturunanlah yang berpengaruh besar. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Yang mana faktor dari luar ini ada 3 ranah pendidikan. Pertama adalah pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga, kemudian pendidikan formal, pendidikan sekolah, dan pendidikan non formal, yaitu pendidikan dari lingkungan atau masyarakat sekitar kita. Saudara semua, kemudian dukungan keluarga dalam kesuksesan individu. Di sini adalah peserta didik.
Nah, seperti yang kamu ketahui bahwa keluarga di sini adalah orang tua, sangat besar pengaruhnya atau dukungannya pada pertumbuhan dan perkembangan individu atau peserta didik dalam rangka mencapai kesuksesan. Itu sesuai dengan pertama teori nativisme, itu genetik, bahwa orang tua secara genetik, secara keturunan sangat besar pengaruhnya pada anak. Sehingga mohon maaf kalau seseorang yang punya kecerdasan yang tinggi, nah yang orang tua yang pinter, biasanya anaknya juga seperti itu. Itulah yang mana bahwa orang tua juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Kemudian yang kedua adalah pendidikan informal, yaitu keluarga. Itu sangat fundamental. Jadi pendidikan keluarga adalah pendidikan informal adalah sangat fundamental dalam rangka untuk mencetak bagaimana individu nanti sukses. Kenapa demikian? Karena dalam keluarga itu ada dibentuk atau diberikan norma-norma, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik, misalnya anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab dan seterusnya. Kemudian juga dari keluarga itu ada support atau motivasi, atau keluarga bisa memberikan semangat anak untuk meraih cita-cita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa keluarga di sini orang tua itu sangat penting sekali dalam hal mensupport finansial. Ya, mohon maaf, bagaimana juga Jerbasuki Mowobeo. Artinya kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, maka perlu sekali pengorbanan. Salah satunya adalah dalam bentuk finansial atau keuangan atau status ekonomi. Itu adalah istilahnya support dari orang tua. Anak-anakku semua, salah satu faktor yang sangat penting dalam mengantar peserta didik atau mengantar kamu semua untuk meraih sukses adalah faktor keluarga. Sehingga keluarga sebagai pendukung kesuksesan individu dalam meraih cita-cita diharapkan mampu menciptakan suasana yang akrab, suasana yang nyaman dan bahagia untuk anak-anak. Kemudian juga dalam keluarga kita harus memahami hak, kewajiban, tugas dan fungsi masing-masing. Jadi bagaimana orang tua menteladani anaknya, bagaimana anak menghormati, menghargai orang tua dan seterusnya. Di fungsi masing-masing harus tahu. Kemudian terkadang dalam keluarga terjadi kesalahpahaman. Sehingga diupayakan kalau terjadi kesalahpahaman untuk diselesaikan sesegera mungkin, sehingga tidak akan mengganggu pengembangan pendidikan berikutnya, yaitu misalnya adanya komitmen pada anak, kemudian terus anak bisa berkarya dan seterusnya. Anak-anakku semua, bahwasanya lingkungan rumah, tempat tinggal juga sangat besar pengaruhnya terhadap kesuksesan anak-anak atau peserta didik. Kenapa demikian? Maka dari itu, lingkungan rumah, tempat tinggal juga sebagai sumber motivasi untuk sukses. Nah, sumber motivasi untuk sukses. Kemudian juga seorang yang tinggal di lingkungan yang kumuh, misalnya banyak pemuda yang pengangguran dan seterusnya, itu akan sangat berbeda dengan lingkungan di tempat tinggal perumahan yang rata-rata penghuninya misalnya orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang sukses dan seterusnya. Macam itu. Pola didik orang tua itu sangat besar juga pengaruhnya dalam mendukung individu atau siswa dalam meraih kesuksesan. Pola didik yang terbiasa untuk melibatkan seluruh anggota keluarga untuk membahas segala sesuatu permasalahan itu akan membuat seorang anak, akan membuat kamu semua merasa dihargai dan akan merasa dibutuhkan. Sehingga mereka, anak-anak yang seperti ini akan tumbuh berkembang rasa percaya diri. Sehingga anak tersebut dalam lingkungan masyarakat dia akan mempunyai rasa percaya diri yang hebat, yang istimewa. Itulah anak-anak semua sedikit informasi tentang bagaimana pentingnya, bagaimana peran daripada orang tua atau peran keluarga dalam rangka untuk mendukung atau mensukseskan cita-cita kamu semua. Anak-anak semua, ini ada tugas yang perlu kamu kerjakan. Yang pertama adalah silakan kamu browsing atau membaca buku atau sumber lainnya tentang dukungan keluarga dalam mensukseskan individu dalam meraih cita-cita. Dan buatlah resume secara singkat dan jelas. Dan berikutnya adalah buatlah contoh yang nyata yang ada di sekitar kamu, yaitu orang-orang yang berhasil meraih cita-cita karena dukungan orang tua yang baik. Dan juga, mohon maaf,
kamu juga berikan contoh orang yang gagal meraih cita-cita karena adanya atau kurangnya dukungan dari orang tua. Dan untuk tugas ini dikerjakan, kemudian dikirim ke Telegram BK kelas kamu masing-masing. Karena itu semua materi yang saya sampaikan, harapan Pak Agus kamu paham, kamu mengerti, dan bisa menerapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Misalnya ada hal yang kurang jelas, Pak Agus mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.